Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab yang ke-9, babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau sejenis keduanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya bab ini maksudnya adalah bahwa seorang muslim mengetahui hukum bertabarruk, mengambil berkah dari batu atau pohon atau semisalnya untuk menahan bala, atau yang semisalnya. Maka ini adalah hukumnya haram dan termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Taib. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita langsung membaca kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid pada halaman 183. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr walil musyrikina sidratun ya'qufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwad famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahu akbar,
innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bentar. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu at-Tirmidzi wa sahhahahu. Artinya Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Hunain. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau masuk Islam, baru masuk Islam. Ketika orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zat Anwar. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zat Anwar sebagaimana mereka mempunyai Zat Anwar." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu Akbar." Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian, yaitu maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani. Dan demi Allah yang diriku hanya berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, yaitu buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan-sembahan. Musa alaihi salam menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Pasti kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menyatakan sahih. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid berkata, qauluhu an Abi Waqid Laythi. Abu Waqid ismuhu Al-Harith bin Auf. Abu Waqid nama beliau adalah Al-Harith bin Auf. Wa fil babi an Abi Sa'id wa Abi Hurairah. Dan di dalam bab yang semisal ini maka juga terdapat hadis dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya di samping Abu Waqid ada sahabat yang meriwayatkan hadis juga, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Qalahu At-Tirmidzi, yang mengatakan ini adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wa qad rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Syaibah wa An-Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Munziri wa Ibnu Abi Hatim wa At-Tabarani binahwihi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan, Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Imam Ibnu Al-Munzir di dalam kitabnya, dan Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabarani. Baik. Qauluhu an Abi Waqid wa qad taqaddama dzikru ismihi fi qauli At-Tirmidzi wa huwa sahabiyyun masyhur mata sanata 68 wa lahu 85 sanah. Telah disebutkan namanya, yaitu tadi Al-Harith di dalam perkataan Imam Tirmidzi. Abu Waqid namanya Al-Harith dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dan wafat pada tahun 68 Hijriah, dan umur beliau ketika wafat sekitar 85 tahun. Silahkan buka di halaman 184. Qauluhu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Hunain. Adapun di dalam hadis disebutkan kami keluar
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Wa fi hadits Amr bin Auf wa huwa 'inda ibni Abi Hatim wa inda ibni Ad-Mardawai wa Tabarani qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath wa nahnu alfun wa nayyib hatta idza kunna baina Hunain wa Ta'if al-hadits. Di dalam hadis dari sahabat Tabi Amr bin Auf, dan ini ada dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Mardawai, Imam At-Tabarani, bahwa disebutkan riwayat kami berperang bersama Rasulullah SAW pada penaklukan kota Mekah, dan jumlah kami waktu itu 1000 lebih. Nah, ini menunjukkan mereka jumlahnya waktu itu banyak. Dan ketika kami berada di daerah Hunain, antara Hunain dengan Taif, ya, ini menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi antara Hunain dengan Taif, dan jumlah mereka waktu itu banyak. Jumlah mereka waktu itu banyak, yaitu sekitar 1000 lebih. Qauluhu wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr, ay qaribu ahdina bil kufr. Maksudnya kami baru masuk Islam, sangat dekat dengan kekufuran. Kami baru masuk Islam, sangat dekat dengan kekufuran. Dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu minas sahabati la yajhalu hadha. Ini bukti bahwa selain mereka dari sahabat yang sudah lama masuk dalam agama Islam tidak bodoh akan hal ini, ya, mengetahui akan hukum hal ini. Berarti yang bertanya ini orang-orang yang hanya baru masuk Islam saja. Adapun yang sudah masuk Islam tidak melakukan ini. Wa annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi min tilkal 'adah dzakarahu al-musannifu rahimahullah. Dan bahwasanya orang yang baru berpindah dari kebatilan, yang kebiasaan hatinya dengan hal tersebut tidak merasa aman, ya, hatinya dengan kebiasaan tersebut tidak merasa aman hatinya dengan kebiasaan tersebut. Ini disebutkan oleh oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru bertobat, biasanya hatinya masih terpaut sedikit-sedikit dengan apa yang sudah menjadi kebiasaannya sebelum dia masuk Islam, sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati ada sebagian orang yang katanya sudah berhijrah, akan tetapi dia malah susah untuk susah untuk meninggalkan yang terdahulu karena sudah menjadi kebiasaannya. Taib. Qauluhu walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, dan orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon sidr yang mereka beriktikaf di sekitar pohon tersebut. Al-uquf huna al-iqamah ala syai' fil makan. Al-uquf di sini maksudnya adalah dia berdiam di tempat tersebut. Faminhu qawluhu al-Khalil alaihi salam, ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun. Dan ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 52, yaitu ketika perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, kenapa berhala-berhala ini kalian i'tikafi, yaitu kalian berduduk-duduk di sekitarnya, melazimi berhala-berhala ini. Wa kana uquful musyrikin 'inda tilka sidrah tabarrukan biha wa ta'ziman biha. Dan kebiasaan orang-orang musyrik beriktikaf di pohon bidara tersebut adalah untuk mengambil berkah dari pohon tersebut, untuk mengagungkan pohon tersebut. Wa fi hadits Amr, dan di dalam hadis Amr radhiyallahu anhu, kana yunatu bihas silah fasummiyat dzatu anwat. Maka orang-orang tersebut menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut, maka akhirnya dinamakan dengan dzatu anwat, zat pohon
yang ada gantungan-gantungannya untuk menggantungkan sesuatu dari benda-benda. Wa kanat tu'badu min dunillah, dan pohon ini diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang musyrik, mereka mempunyai pohon bidara yang mana mereka i'tikaf di sekitar pohon tersebut sebagai bentuk mengambil berkah dari pohon tersebut, sebagai bentuk pengagungan terhadap pohon tersebut. Dan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Maka akhirnya pohon tersebut dinamai dengan Dzatu Anwar, pohon yang banyak gantungan-gantungannya. Untuk apa? Agar pedangnya manjur saat berjihad. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wa yanutuna biha aslihatahum yu'alliqunaha 'alaiha bil barakah. Bahwa kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Maksud daripada menggantungkan maksudnya adalah mengambil berkah. Jadi pohon tersebut diambil berkahnya, ya, diharapkan berkahnya, memberikan berkah kepada pohon tersebut. Qultu fa fi hadza bayanun anna ibadatahum laha bitta'zimi wal 'uqufi wat tabarruki wa bi hadhihi al umuri thalathati ubidatil ashjar wa nahruha. Aku berkata, dan di dalam ini terdapat penjelasan bahwa mereka beribadah kepada pohon tersebut dengan cara mengagungkan pohon tersebut, beriktikaf di sekitar pohon tersebut, dan mengambil kebaikan-kebaikan atau bertabarruk dari pohon tersebut, ya. Wa bihadhil umur as-salasah, dengan 3 perkara ini maka pohon-pohon akhirnya diibadahi. Qauluhu faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwar. Di dalam hadis disebutkan, wahai Rasulullah, orang-orang yang baru masuk Islam itu berkata kepada Rasulullah SAW, jadikanlah untuk kami pohon yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut. Yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut. Qala Abu Sa'adat sa'aluhu an yaj'ala lahum mislaha fanahahum an dzalik. Yang artinya Abu Sa'adat rahimahullah berkata, yang maksud daripada mereka minta dijadikan pohon yang bisa menggantungkan senjata-senjata mereka, mereka meminta kepada Rasulullah SAW an yuj'ala lahum, agar dijadikan untuk mereka seperti pohon tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu, ya. Wa anwa jam'u nawab, dan yang disebut dengan anwa kan disebut dzatu anwa. Pohonnya disebut dengan nama dzatu anwa, pohon yang memiliki anwa. Anwa artinya jamak daripada naut, wa huwa masdarun summiya bihil manut, dan dia adalah bentuk predikat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang digantung. Dhannu anna hadza amrun mahbubun 'inda Allah wa qasadu taqarruba bihi. Mereka mengira bahwasanya ini perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu. Wa illa fahum ajallu qadran min an yaqsudu mukhalafata Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menginginkan untuk bermaksud menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi mereka mengira, karena kan baru masuk Islam, mereka mengira bahwasanya hal ini ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan qauluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan Allahu akbar. Ini maksudnya adalah sebagai
lafaz sebagai perkara yang apa ya, yang besar gitu. Bahwa permintaan mereka agar dijadikan sebagai sebuah pohon untuk diambil berkahnya, ini permintaan yang berat dan besar, bukan permintaan sembarangan dan menyelisihi akidah. Ya, makanya Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar. Wa fi riwayah subhanallah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memuji Allah, ya, mensucikan Allah subhanallah. Biasanya ucapan subhanallah untuk ucapan menyanggah hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Ya, subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun Allahu Akbar adalah ucapan takjub atas sesuatu. Baik. Wal muradu ta'zimullah ta'ala wa tanzihuhu 'anil syirki bi ayyi naw'in kana mimma la yajuzu an yutlaba aw yuqsada bihi ghairullah. Dan yang dimaksud adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah dari kesyirikan ini dengan macam-macam jenisnya. Sebab dari yang tidak diperbolehkan untuk diminta dan dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Rasulullah SAW menyebutkan subhanallah atau menyebutkan Allahu Akbar, ini salah satu tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari permintaan yang telah mereka minta tersebut, karena di dalamnya mengandung kesyirikan, yaitu bertabaruk dengan pohon, dengan batu atau yang semisalnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'milu at-takbira wat-tasbiha fi halit ta'ajjub. Dan adalah kebiasaan Rasulullah SAW, beliau sering memakai takbir, tasbih pada keadaan takjub, ta'ziman lillahi wa tanzihan lahu. Ini merupakan pengagungan untuk Allah dan pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Idza sumi'a min ahadin ma la yaliqu billah mimma fihi hadmun lidrububiyyah awil hilahiyah. Jika terdengar dari seseorang sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat pertentangan terhadap tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi ucapan Allahu Akbar, ucapan subhanallah untuk mensucikan Allah dari apa-apa yang kurang, dari apa-apa yang buruk. Ya, bismillah. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan qauluhu innahas sunan. Ucapan beliau adalah innahas sunan. Innahas sunan maksudnya adalah ini kebiasaan. Penulis mengatakan bi dhammis sin ay al-turuq, yaitu dengan cara innahas sunan, dengan memberikan harakat pada huruf sin. Memberikan harakat pada huruf sin. Yang dimaksud adalah al-turuq, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Kemudian di dalam hadis disebutkan qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sebagaimana Banu Israil berkata kepada Nabi Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan yang disembah sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan sembahan. Shibhu maqalatihim hadhihi biqauli Bani Israil, atau syabbaha maqalatahum hadhihi biqauli Bani Israil. Maksudnya adalah bahwa Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan ucapan Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu yang baru masuk dalam agama Islam dengan ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa, bijami'in anna kullan talaba an yuj'ala lahu ma ya'lahuhu wa ya'buduhu min dunillah. Ya, dan yang menyamakannya adalah setiap dari Bani Israil ataupun dari sahabat Nabi Muhammad SAW meminta untuk dijadikan baginya Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in ikhtalafal lafdhan,
meskipun perbedaan dua lafaz. Fal makna wahid, maka maknanya satu. Fataghyirul ism la yughayyirul haqiqah. Maka perbedaan nama tidak merubah hakikat. Perbedaan nama tidak merubah hakikat. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian yang dimaksud gini kan, maksudnya apa? Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pohon bidara sebagai untuk ditabarruki, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mempunyai pohon yang ditabarruki. Nah, permintaan Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW ini tujuannya adalah ini sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Bani Israel meminta kepada Nabi Musa agar dijadikan Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dua keadaan ini sama. Ya, sama-sama minta agar dijadikan untuk Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, fa fihi al-khaufu minasyirik. Dan di dalamnya terdapat rasa takut terhadap kesyirikan. Wa annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnu annahu yuqarribuhu ila Allah. Dan bahwasanya manusia mengira baik sesuatu. Dia mengira bahwa ya, ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ab'adu ma yab'aduhu min rahmatih wa yuqarribuhu min saqatih. Padahal itu jauh, malah menjauhkan dari rahmat Allah dan mendekatkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu hadza 'ala al-haqiqah illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azman min katsirin min al-ulama wal 'ubbad min ma'a arbabil qubur. Dan tidak ada yang mengetahui ini secara hakikat kecuali orang-orang yang mengetahui apa yang terjadi di zaman ini dari kebanyakan para ulama ahli ibadah yang dekat dengan orang-orang yang menyembah kepada kuburan. Minal ghuluwi fiha wa sarfi jullil ibadati laha, yaitu berupa sikap terlalu berlebih-lebihan kepada kuburan dan memalingkan sebagian besar ibadah kepada kuburan tersebut. Wa yahsibuna annahum ala syai' wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan ibadah yang bagus, padahal itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari penulis di sini adalah bahwa tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali orang-orang yang memperhatikan zaman, di mana sebagian orang, bahkan mereka ahli ibadah, bahkan mereka para ulama yang sangat terlalu berlebihan mengagungkan kuburan-kuburan, ya, mengagungkan kuburan-kuburan, yang mana akhirnya mereka berdoa kepada orang yang dikubur tersebut, meminta, bertawakal, minta madad kepada orang yang dikubur tersebut, ya. Nah, mereka mengira bahwasanya mereka sedang melakukan ibadah yang agung, padahal mereka sedang melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, ahibati fillah, afanillahu iyyakum,
Qala Al-Hafidhu Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i al-ma'ruf bi ibni Abi Syamah fi kitabi Al-Bid'ah wal Hawadits. Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Abi Syamah di dalam kitab beliau Al-Bid'ah wal Hawadits. Wa min hadzal qismi aidan ma qad amma al-ibtila'u bihi min tazyini asy-syaitani lil 'ammah takhliqul haitan wal 'umad wa israju mawadi'a makhsusatin fi kulli baladin yuhka lahum hakin atau yahki lahum hakin annahu ra'a fi manamihi biha ahadan mimman syahira bis salahi wal wilayah fayaf'aluna dzalika wa yuhafizuna alaihi ma'a tadji'ihim li faraidillahi ta'ala wa sunanihi wa yadhunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik thumma yatajawazuna hadza ila an yu'azzima waqa'a tilkal amakin fi qulubihim wa fayu'azzimunaha wa yarjuna asy-syifaa'a limardahum wa qada'a hawaijihim bin nadri laha wa hiya min uyunin wa syajarin wa haitin wa hajarin wa fi madinati Dimashq min dhalika mawadhi'a muta'addida ka awinatil humma kharija babi tuma wal amud al mukhallaq dakhila bab as-saghir wasyajarah al mal'unah kharija bab an-nasr fi nafsi qari'ati at-tariq sahhalallahu qat'aha wa ijtithathaha min asliha kama ashbahaha bidzati anwat al-waridah fil hadits intaha. Kemudian penulis membawakan perkataan Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Abi Syamah di dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadits, yaitu perkara-perkara bid'ah dan perkara yang mengada-ngada. Beliau mengatakan termasuk dari bagian ini, yaitu bagian bertabaruk dengan batu-batu pepohonan adalah juga apa yang telah tersebar, ya, keburukan dengannya berupa pengindahan syaitan terhadap orang-orang umum yang banyak, seperti misalkan meletakkan atau mengagungkan dinding-dinding dan juga tiang-tiang, ya, ataupun melampaui tempat-tempat yang khusus di setiap daerah yang mana ada seorang yang bercerita kepada mereka bahwa dia melihat di dalam mimpinya, dan orang ini dikenal dengan kesalihan dan juga kewalian. Maka akhirnya mereka melakukan itu dan mereka selalu menjaganya agar tidak hilang kebiasaan tersebut. Padahal mereka tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan sunnah-sunnah. Artinya begini, ada kebiasaan-kebiasaan orang, ya, dari mengagungkan pohon, kemudian menghiasi dinding-dinding, memberikan lampu-lampu padanya, ya. Alasannya yang melakukan ini adalah orang yang bermimpi saja, mimpi bahwa saya dan orang ini orang saleh, gitu ya, dianggap saleh, dan mimpi bahwasanya dia melihat pohon-pohon seperti itu diberikan pengagungan, diberikan lampu-lampu, dinding-dinding, dan seterusnya. Padahal cuma mimpi. Maka orang-orang pun melestarikan hal tersebut. Nah, ini perbuatan. Disertai lagi dengan mereka menyia-nyiakan, melalaikan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang ada dalam syariat Islam. Wa yadhunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik. Dan mereka mengira bahwasanya mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Jadi ada kadang-kadang perkara-perkara yang belum ada dalilnya. Hanya dalilnya mimpi, akhirnya diagungkan perkara tersebut, akhirnya dimuliakan perkara tersebut, ya.
Dan akhirnya dianggap bahwa memuliakan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Nah, apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Kemudian mereka berlebih-lebihan sampai kepada mengagungkan tempat-tempat tersebut di dalam hati mereka. Terus mereka agungkan. Mereka berharap kesembuhan ya dari penyakit-penyakit mereka. Mereka juga berharap dengan mengagungkan tempat-tempat tersebut bisa melunaskan hajat-hajat mereka. Bernazar di tempat-tempat tersebut. Ya, tempat-tempat tersebut seperti mata air, kemudian pohon, kemudian dinding, kemudian batu. Nah, seperti itu. Jadi itu bisikan syaitan. Jadi padahal sumbernya cuma mimpi, ya, bukan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan di kota Damaskus, dari perkara-perkara tersebut terdapat beberapa perkara, ya, seperti misalkan awinatul humma, yaitu tempat yang bisa dianggap bisa menyembuhkan orang yang kena panas di luar pintu Toma. Kemudian tiang, ya, di dalam pintu as-saghir, yang pintu yang kecil. Kemudian juga pohon yang terlaknat di luar bab Nasr, pada jalan pada samping jalan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk memotong-motong hal-hal tersebut dan menghancurkan hal-hal tersebut. Maka kata Imam Ibnu Abi Syamah, alangkah samanya hal-hal tersebut dengan pohon-pohon Zatu Anwar. Alangkah samanya pohon-pohon tersebut dengan pohon-pohon Zatu Anwar. Ya. Baik. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah nahwa ma dzakarahu Abu Syamah. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah. Tsumma qala. Kemudian Imam Al-Qayyim berkata, "Fama asra'a ahlus syirki ila ittikhadil awthan min dunillah walau kanat ma kanat." Alangkah segeranya orang-orang yang melakukan kesyirikan mengambil berhala-berhala di sisi selain Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaannya. Wa yaquluna inna hadzal hajar wa hadhihi syajarah wa hadhihi al-'ain taqbalul nazar atau taqbalul ibadah min dunillah. Dan mereka mengatakan bahwa pohon ini, batu ini, mereka ataupun mata air ini menerima nazar, yaitu maksudnya menerima ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna an-nazra ibadah wa qurbah yutaqarrabu biha an-nadhiru ila al-mandhuri lahu. Sesungguhnya bernazar itu adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah, kepada yang dinazari. Wa sayati ma yata'allaqu bihadzal bab inda qouli ta'ala Allahumma la taj'al qabri, inda qoulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Dan insyaallah akan datang apa yang berkaitan dengan bab ini ketika sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya keadaan orang-orang musyrik dahulu seperti Bani Israel kepada Nabi Musa yang meminta dijadikan sebuah Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, dan juga keadaan para sahabat yang baru masuk ke Islam yang meminta agar mereka memiliki pohon untuk bertabarruk dengan pohon tersebut sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon. Maka ini jugalah yang terjadi di zaman-zaman terakhir ini, yaitu mereka menjadikan pohon, batu, mata air, sungai sebagai yang dianggap mendatangkan barokah, bisa ditabarruki, ya, bisa ditabarruki. Mereka beribadah pada pohon tersebut, mereka bernazar pada pohon tersebut. Seperti kalau saya sembuh, saya bernazar ingin bermalam di pohon A, ingin bermalam di
mata air B, ingin bermalam di kuburan C, dan seterusnya. Jadi mereka jadikan hal-hal tersebut sebagai bentuk untuk bernazar. Ya, padahal nazar tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wa fi hadhil jumlati minal fawaid anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil ashjar wal qubur wal ahjar min at-tabarruki biha wal 'uqufi 'indaha wal dhabhi laha huwa asy-syirk wa la yaghtarru bil 'awami wat ta'ami wa la yustab'adu qawnu asy-syirki billahi ta'ala yaqa'u fi hadhil ummah. Dan di dalam lafaz ini terdapat faedah-faedah, yaitu bahwa apa yang dilakukan orang yang meyakini bahwa pohon-pohon, kuburan-kuburan, batu-batuan, ya, tabarruk, boleh ditabarruki, diambili berkah padanya dan beriktikaf di sekitarnya dan menyembelih ya di sekitarnya atau menyembelih untuknya, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Jadi meyakini bahwa pohon-pohon, kuburan-kuburan, bebatuan ya, boleh ditabarruki dengannya dan boleh beriktikaf di sisinya dan boleh menyembelih karenanya, maka ini adalah kesyirikan. Maka tidak diperbolehkan seseorang tertipu dengan yang awam, dengan yang terjadi banyak di tengah orang-orang. Dan ini tidak jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kesyirikan akan terjadi di tengah umat ini. Fa idza kana ba'du sahabati radhiyallahu anhum dhannu dzalika hasanan wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yubayyana lahum anna dzalika qawli bani Israil ij'al lana ilahan kama lahum aliha فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. Artinya, apabila sebagian sahabat mengira bahwa itu baik dan mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka bahwa ini seperti perkataan Bani Israel yang mereka berkata, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang diibadahi. Sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang diibadahi. Maka bagaimanakah, terlebih lagi maksudnya begitu, tidak tertutup atas orang yang di bawah mereka kedudukannya dalam perihal ilmu, kemuliaan, yang mana orang-orang setelah para sahabat lebih lagi berlipat-lipat kedudukannya di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, disertai dengan banyaknya kebodohan, jauhnya zaman dari zaman kenabian. Bahkan khafiya alaihim adhaimus syirk, tersembunyi dari mereka syirik-syirik yang besar fil ilahiyah war rububiyah, di dalam perkara ketuhanan dan juga di dalam perkara kekuasaan. Fa aktsaru fi'lahu wattakhadhuhu qurbah. Maka akhirnya mereka memperbanyak perbuatan tersebut dan menjadikannya sebagai qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, kalau para sahabat saja tidak sanggup untuk masih bertanya kepada Rasulullah SAW akan hal ini boleh atau tidak, dan mereka mengira bahwasanya ini baik, maka apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah para sahabat. Jadi akhirnya itulah yang terjadi, menganggap bahwa bertabaruk dengan pohon baik, bertabaruk dengan kuburan baik, bertabaruk dengan bebatuan baik, bertabaruk dengan dinding-dinding baik, karena para sahabat saja mengira itu baik, apalagi orang yang kedudukannya
ilmunya, keutamaannya di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, disertai lagi dengan banyaknya kebodohan tentang tauhid, disertai lagi dengan jauhnya zaman dengan zaman kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bahkan tertutup dari orang-orang yang kedudukannya di bawah para sahabat bahwa itu adalah syirik besar di dalam perkara ibadah, syirik besar dalam perkara rububiyah. Ya, ini dia. Maka ini yang harus patut dipahami baik-baik. Sekelas sahabat saja mengira bertabaruk dengan pohon baik, gitu. Apalagi orang-orang yang kedudukannya, ilmunya di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi itulah yang terjadi, bahwasanya akhirnya banyak orang-orang yang bertabaruk dengan pohon, dengan bebatuan, dan akhirnya beribadah kepada pohon tersebut, beribadah kepada batu tersebut, dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fiha anna al-i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Dan di dalam kisah ini atau dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa yang menjadi ukuran adalah dalam hukum adalah makna-makna yang terdapat di dalamnya, bukan nama-nama. Ya, namanya mungkin beda, entah itu tabarruk, entah itu tawassul, entah itu apa. Yang paling utama adalah maknanya apa? Apakah di sana terdapat meminta, berdoa, ya, minta kebaikan, minta madad, kekuatan, minta kepada selain Allah atau tidak? Namanya apa saja yang dinamai dengannya. Nah, ini dia. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabatahum ka talabati Bani Israil. Oleh sebab itulah mereka ja'ala an-nabiy, oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israil. Walam yaltafit ila kaunim sammauha dzata anwat. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menoleh kepada mereka yang menamainya dengan dzatu anwat. Fal musyriku musyrik wa in samma syirkahu ma sammahu. Orang musyrik itu tetap saja dia musyrik meskipun dia menamai selain dengan nama kesyirikan. Kaman yusammi du'a al-amwat wadh-dhabh wan-nadhar lahum wa nahwu dzalika ta'dhiman wa mahabbah fa inna dzalika huwa syirk wa in sammahu ma sammahu wa qis 'ala dzalik. Seperti seorang yang menamai berdoa kepada orang yang sudah mati, menyembelih untuk orang yang sudah mati, bernazar kepada orang yang sudah mati, dan yang semisalnya sebagai bentuk pengagungan dan rasa cinta kepada orang yang sudah mati tersebut, maka ini adalah kesyirikan apapun namanya. Dan juga ukur hal tersebut dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Ada orang berdoa kepada orang yang sudah mati, minta tolong kepada orang yang sudah mati, ya fulan, wali fulan, madad, madad, ya Husain, madad, madad. Ya, ini berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya, meskipun mereka menamai inilah pengagungan terhadap Husain, ini rasa cinta terhadap orang yang sudah mati tersebut, sebagai rasa cinta kepada wali tersebut, ya, maka apapun mereka menamai, kalau seandainya maknanya sama dengan kesyirikan, maka berarti dia kesyirikan, apapun namanya. Dan ukurlah semuanya dengan seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa kami ketika minta kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal tersebut, bukan sedang beribadah kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal tersebut, tetapi sedang bertawassul kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal tersebut. Bahwa kita katakan bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apakah ada permintaan? Ya, misalkan wali saleh fulan yang sudah meninggal, selamatlah kami. Wali saleh fulan yang sudah meninggal, berilah kami rezeki. Wali saleh fulan yang sudah meninggal, kami datang minta madad kepada engkau. Maka kalau seandainya yang seperti itu terjadi, maka berarti dia berdoa kepada selain Allah, dan itulah kesyirikan. Apapun namanya, mau namanya tawassul, mau namanya rasa cinta, mau namanya mahabbah, mau namanya pengagungan terhadap orang saleh yang sudah meninggal. Karena perbuatannya, itulah maknanya.
perbuatannya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepada kamu kami minta pertolongan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku kabulkan bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fad'uuhu mukhlishan lahuddin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas hanya untuk agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah dalam menegakkan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang menjadi ukuran adalah maknanya, bukan namanya. Namanya bisa dirubah-rubah, tetapi makna hakikat perbuatannya bagaimana? Kalau sampai ada proses penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, atau proses pemindahan ibadah, pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Mau dinamakan itu tawassul, mau dinamakan itu istighatsah, mau dinamakan itu rasa cinta, pengagungan terhadap orang-orang saleh, maka bukan yang itu yang menjadi ukuran akal, tapi yang menjadi ukuran adalah perbuatan dan hakikat dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan qauluhu la tarkabunna sunana man kana qablakum, atau sanana man kana qablakum. Nah, artinya sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Bi dhammil muwahhadah wa dhammis sin. Muwahhadah maksudnya la tarkabunna. Ba-nya dikasih dhammah. Sinnya juga dikasih dhammah. Sunana man kana qablakum. Sunana artinya adalah turuqahum wa manahijahum. Jalan mereka, kebiasaan mereka. Waqad yajuzu fathas sin, ya fathus sin 'ala al-ifrad ay tariquhum. Boleh dikasih fathah pada huruf sin, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Maksudnya adalah jalan mereka. Wa hadza khabarun sahih wal waqi'u min katsiri hadhihi al-ummati yashhadu lahu. Dan ini adalah kabar Nabi Muhammad SAW yang benar, dan apa yang terjadi di kebanyakan umat ini menunjukkan akan hal tersebut. Jadi itu yang terjadi di dalam kebanyakan umat ini. Wa fihi alima atau alamun min a'lamin nubuwah min annahu waqa'a kama akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian, bahwasanya terjadi sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil hadits an-nahyu 'anit tashabbuhi bi ahli al-jahiliyah wa ahli al-kitab fima kanu yaf'alunahu illa ma dalla ad-dalilu ala annahu min syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis terdapat larangan dari menyerupakan diri terhadap orang-orang jahiliyah dan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, di dalam apa saja yang mereka lakukan, ya, menyerupai mereka, kecuali yang ditunjuki oleh dalil bahwa hal tersebut termasuk dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini diperbolehkan. Jadi tidak boleh menyerupakan diri dengan kebiasaan kaum jahiliyah dan juga kaum ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kecuali yang dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian penulis mengatakan qaulul musannifi rahimahullahu taala, atau qala al musannifu rahimahullahu taala, wa fihi tanbih ala al masail al khabar. Di dalamnya terdapat peringatan keras terhadap permasalahan-permasalahan kuburan. Amma man rabbuka fawadhih wa amma man nabiyyuka famin ikhbarihi bi amba'il ghaib wa amma ma dinuka famin qawlihi ij'al lana ilahan. Di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, yaitu siapa Tuhanmu, maka ini jelas. Siapa nabimu, maka ini termasuk dari pengabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara gaib.
dan siapa agamamu, maka ini dari perkataan mereka, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Maksudnya adalah bahwa di dalam kubur nanti akan ditanya hal-hal tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai seseorang salah dalam menjawab saat terjadi fitnatul qabr, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Wa fihi anna al-musyrika la budda an yaqa'a fi hadhihi al-ummah khilafan liman idda'a khilafu dzalik. Dan di dalam perkara ini terdapat pelajaran bahwa kesyirikan pasti terjadi di tengah umat ini. Ini adalah menyelisih bagi siapa yang mengatakan bahwa tidak terjadi lagi kesyirikan di tengah umat ini. Kesyirikan pasti terjadi di tengah umat ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi al-ghadabu 'inda at-ta'lim wa anna ma dhamma Allah bihi al-yahud wan nasara fa innahu qalahu lana linahdhirahu qalahu al-musannifu rahimahullahu taala. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa boleh marah saat mengajar, boleh marah saat mengajar, dan bahwasanya apa yang dicela oleh Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, maka sesungguhnya itu diucapkan untuk kita agar kita menjauhinya. Sesungguhnya itu diucapkan untuk kita agar kita menjauhinya. Baik. Kemudian terdapat lagi wa amma madda'ahu ba'dul mutaakhirin min annahu yajuzu tabarruk bi atharis salihin famamnu'un min wujuhin. Adapun apa yang disangka oleh sebagian orang-orang generasi terakhir bahwa boleh bertabarruk dengan bekas orang-orang saleh, maka ini terlarang dari beberapa sisi. Jadi sebagian orang berpendapat bahwasanya boleh bertabarruk dengan orang-orang saleh, seperti misalkan air minum ini diminum oleh seseorang yang saleh, yang dianggap wali. Kemudian setelah itu mereka berebut untuk meminum air tersebut. Ya, ini namanya bertabaruk dengan bekas-bekas orang-orang saleh. Maka ini terlarang dari beberapa sisi. Yang pertama, an-sabiqin al-awwalin minal sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dzalika ma'a ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang di generasi pertama dari para sahabat dan setelah mereka tidak melakukan hal tersebut kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi hayatihi wala ba'da mautihi, baik itu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana khairan la sabaquna ilaih, kalau seandainya hal itu baik, niscaya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in akan lebih dahulu melakukannya sebelum kita. Wa afdalus sahabati Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyun radhiyallahu anhu. Dan sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Wa qad syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man syahida lahu bil jannah. Mereka sudah disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Wa man fa'alahu wa ma fa'alahu ahadun minnas sahabati wat tabi'in ma'a ahadiha min haula'is sadah. Dan seorang sahabat pun dan para tabi'in pun tidak pernah bertabarruk dengan salah satu dari manusia-manusia terbaik tersebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Wala fa'alahu tabi'un ma'a sadatihim. Dan para tabi'in tidak juga melakukan tabarruk dengan bekas orang-orang saleh mereka fil ilmi wad dini wa humul uswa. Padahal mereka adalah orang-orang yang mulia di dalam ilmu, dalam beragama, dan mereka adalah contoh teladan. Fala yajuzu an yuqasa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun minal ummati. Maka tidak diperbolehkan dianalogikan atas Rasulullah SAW seorang pun dari umat ini, tidak boleh disamakan Rasulullah SAW dengan seorang pun dari umat ini. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halil hayati khasaisu kathiratun la yasluhu an yusyarikahu fiha ghairuhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki di dalam kehidupan beliau saat beliau masih hidup kekhususan yang begitu banyak. Tidak pantas seorang pun mengikutinya selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal tersebut.
Maka tidak bisa disamakan Rasulullah SAW dengan selain beliau. Artinya begini, saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka para sahabat bertabaruk dengan bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti keringat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bekas air wudhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut Rasulullah SAW. Mereka bertabaruk dengan hal-hal tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hanya dilakukan kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa dikiaskan, dianalogikan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah melakukannya kecuali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah melakukan kepada sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal mereka adalah makhluk-makhluk terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak pernah juga melakukannya kepada para pemimpin-pemimpin dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka di sana ada hal yang khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW, tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan, wa minha anna fil man'i an dzalika saddan lidzari'ati kama la yakhfa. Dan termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, bahwasanya itu adalah bentuk penutup sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Artinya kalau ditutup pintu itu, bertabaruk dengan sesuatu yang dianggap baik, kalau ditutup pintu itu, maka ini adalah menutup pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan, Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, dan dengan ini kita selesai membaca bab yang ke-9. Insyaallah taala kita lanjutkan pada Rabu depan dengan membaca bab yang ke-10, bab majaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara kepada akhi Ari, hafizahullah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingannya yang telah Ustaz meluangkan waktu ini untuk menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan daun tanaman bidara untuk ruqyah atau pengobatan atau pengusiran makhluk halus yaitu jin? Apakah diperbolehkan atau tidak? Jazakallahu khairan untuk pencerahan dan ilmunya. Silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebenarnya saya dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki belum mendapati dalil khusus tentang daun bidara, bahwasanya dia bermanfaat untuk meruqyah, dia bermanfaat untuk mengusir jin atau yang semisalnya. Tetapi daun bidara biasa digunakan untuk hal-hal tersebut berdasarkan suatu yang sudah teruji atau suatu yang sudah dicoba ya. Jadi secara dalil syar'i maka tidak didapati, maka dia bukan sebab sesuai dengan syariat, tetapi dia sebab yang sudah teruji ya. Seperti misalkan obat, itu bukan sebab sesuai dengan syariat karena tidak ada dalil obat sakit kepala adalah ini, nggak ada dalil syar'inya. Tetapi ada dalil secara kauni, dia adalah sebab yang sudah teruji, sudah tercoba, ya, kemudian bermanfaat. Nah, daun bidara juga demikian. Dia secara dalil syar'i, dengan sependek pengetahuan saya, belum ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan penggunaan daun bidara tersebut. Tetapi dia secara kauni terbukti. Seperti misalkan mandi dengan daun bidara agar
seseorang terlepas dari penyakit ain, atau agar seseorang terlepas dari sihir, maka secara pembuktian bisa terjadi disertai dengan ruqyah syar'i. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, saya mempunyai bisnis fashion baju muslim dan saya membutuhkan manekin atau patung untuk dipakaikan baju-baju tersebut. Di display gamis-gamisnya di manekin yang ada. Saya mempunyai manekin yang ada kepalanya dan ada yang tanpa kepala. Pertanyaannya, apakah manekin tersebut masuk dalam patung yang tidak boleh ada di dalam rumah? Sukron Ustadz, jazakallahu khairan. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Terdapat sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alla tad'a timsalan illa tamastah au suratan illa au saya ulangi, alla tad'a suratan illa tamastah au timsalan illa sawaitah. Janganlah kamu tidaklah kamu mendapati gambar kecuali kamu ratakan dengan tanah, atau berhala kecuali kamu hancurkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis inilah yang menjadi sandaran bahwa tidak diperbolehkan seseorang memiliki patung, berhala yang menyerupai, atau patung-patung yang menyerupai makhluk hidup. Termasuk dalamnya lukisan-lukisan yang menyerupai makhluk hidup. Nah, termasuk di dalamnya adalah manekin-manekin ya untuk pajangan. Maka jika diperlukan untuk memajang pakaian yang dia jual, maka pada saat itu tidak memerlukan kepala pada patung-patung pajangan untuk memajang pakaian-pakaian yang dijual tersebut. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup pasti ada kepalanya, dan setiap makhluk hidup pasti ada matanya dan juga mulutnya. Maka ini dihilangkan, insya Allah setelah itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas saran dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pertanyaan Ummu Gumaisho di Sumedang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah dosa syirik yang dilakukan oleh orang tua bisa turun sama anaknya? Saya pernah menderita sakit telinga yang selalu kambuh dari kecil sampai setelah menikah. Ternyata sakitnya itu karena dulu sering diajak berobat ke dukun sama orang tua. Alhamdulillah biidznillah sekarang sudah sembuh. Akan tetapi anak saya sekarang sering sakit telinga. Apakah sakitnya anak saya itu karena dosa syirik neneknya dulu? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Itu adalah kaidah dalam agama Islam. Maka pada saat itu cucu tidak menanggung dosa kesyirikan sang nenek. Wallahu a'lam. Na'am. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Nampaknya pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, selesai kita membicarakan bab tentang hukum bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya. Dan bertabarruk artinya adalah mengambil berkah, mengambil kebaikan dari pohon atau batu atau yang semisalnya. Dan pada bab ini penulis membawakan dalil surah An-Najm ayat 19 sampai 20, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Lata, Uzza dan Manat sebagai Tuhan, tiga Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan dari ayat ini yang berkaitan dengan bab adalah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa bentar. Ya, baik. Makna dari bab adalah yaitu bertabaruk dengan pepohonan atau bebatuan dan semisalnya termasuk daripada perbuatan syirik. Hubungan bab dengan tauhid adalah menunjukkan
contoh perbuatan syirik, yaitu bertabarruk dengan pohon, bebatuan, atau yang semisalnya. Dan sudah kita jelaskan, tabarruk artinya mengambil berkah. Berkah artinya adalah kebaikan yang banyak dan selalu bertambah, tetap dan terus-menerus ada. Bertabarruk menjadi syirik dalam dua keadaan. Yang pertama, bisa bertabarruk berupa syirik akbar jika orang yang bertabarruk meyakini benda yang ditabarruki memiliki kekuatan yang mengatur, mencipta, berkuasa seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tabarruk dan perbuatannya syirik akbar dan diharamkan, mengeluarkan dari agama Islam. Yang kedua, syirik asghar mempunyai dua potret atau dua keadaan. Pertama, menjadikan sesuatu yang ditabarruki sebagai sebab, padahal dia bukan sebab, baik itu sebab qadari ataupun sebab syar'i. Yang kedua, menjadikan sesuatu yang ditabarruki sebagai sebab yang membuat hati bersandar kepadanya. Maka ini adalah syirik asghar. Dan pada dalil surah An-Najm ayat 19 sampai 20, maka makna dalil adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengingkaran terhadap orang-orang musyrik atas peribadatan mereka terhadap tiga berhala, yaitu Lata, Uzza, Manat, dan yang mana mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan bahwa contoh perbuatan syirik yaitu bertabaruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya, karena ini kebiasaan orang-orang musyrik yang bertabaruk dengan tiga berhala tersebut. Ya, jadi ini lebih kepada menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang musyrik yang bertabaruk dengan tiga berhala tersebut. Adapun dalil yang kedua, yaitu dalil hadis dari sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dan makna dalil adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pengingkaran beliau dengan tegas dan keras terhadap permintaan sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu dan para sahabatnya radhiyallahu anhum yang baru masuk Islam untuk menjadikan sebuah pohon sebagai tempat bertabarruk sebagaimana pohon yang dijadikan oleh orang-orang musyrik untuk bertabarruk. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa perbuatan tersebut sama persis yang diminta oleh kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kemudian hubungan dalil dengan bab menunjukkan bahwa contoh perbuatan syirik yaitu bertabarruk dengan pohon, batu atau yang semisalnya. Karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan tersebut dan menyamakan perbuatan tersebut dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini adalah bab yang ke-9 yang sudah kita pelajari. Insyaallah taala kita masuk akan bab yang ke-10 pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.